dulu. Ya, saya buka dulu ya. Jadi baru menyapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semuanya, walaupun masih 2 orang, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini di semester akhir. Saya sudah share ya materinya sebagai pengantar. Kemudian juga saya sudah tanyakan di dalam LMS judul apa saja yang akan teman-teman pilih. Jadi begini, Mas Maulana ya. Di komunikasi itu sendiri ada 2 peminatan sebagai nanti pilihan akhir untuk menyelesaikan TA. Jadi mata kuliah seminar PR ini sama ya seperti di UNAS, Universitas Nasional. Jadi UNAS dan UNSIA ini ada di satu yayasan yang sama. Kebetulan saya juga mengajar di UNAS. Kalau di UNAS itu seminar PR, ada seminar jurnalistik gitu ya. Itu digunakan sebagai persiapan proposal agar nanti saat mendapatkan pembimbing akademik atau pembimbing proposal, pembimbing skripsi itu tinggal lari saja gitu karena sudah dipersiapkan di mata kuliah seminar PR gitu. Begitupun di mata kuliah seminar PR di Unsia ini gitu ya. Kita gunakan sebagai tahapan persiapan teman-teman di dalam menyusun TA untuk Mas Maulana dan juga untuk Nadine gitu. Nadine sudah mengambil PKK apa nih PKK nih? Praktek kuliah komunikasi sudah mengambil? Sudah, Pak. Mas Maulana juga sudah mengambil di KRS-nya? Sudah, Pak. Sudah, nanti terkait apa saja yang dibutuhkan kalau misalkan sudah mendapatkan tempat magangnya, terkait kebutuhan administrasi, misalkan surat pengantar magang, kemudian penetapan pembimbing magang, nanti silahkan kontak ke Bu Ayu, ke Sekretaris Prodi. Beliau yang akan membantu dalam hal administrasi atau yang lainnya ya. Nah, di Unsia sendiri, teman-teman semuanya tidak ada skripsi ya, walaupun ini kita ada di program apa di mahasiswa S1 ya, walaupun demikian kita bentuknya TA. Jadi skripsi sudah tidak kita gunakan lagi. Kenapa? Skripsi itu beberapa pertimbangannya ada ya sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Warek khususnya ke kalangan akademisi apa ke kalangan sivitas akademik di lingkungan Unsia. Nanti mungkin akan ada sosialisasi secara resmi dari BAA ya, Biro Administrasi dan Akademik, kemudian juga dari Pak Warek. Tinggal ditunggu saja nanti info lebih lanjutnya. Nah, di Unsia ini lebih menekankan pada output ya. Seperti apa luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, di sini saya sudah jelaskan bahwa saya sebagai salah satu tim penyusun untuk TA di sini dari 5 prodi ya. Jadi ada 2 skema. Pertama skema publikasi, kedua skema prototype. Dan skema ketiga itu opsi saja. Itu sifatnya boleh diambil, boleh tidak, boleh dipilih atau tidak. Itu boleh, artinya yang ketiga itu jalur kolaborasi ya. Kolaborasi ini seperti apa Pak? Misalkan Mas Maulana ini mau menulis artikel ilmiah dalam bentuk jurnal. Nah, nanti saya spill dulu ya. Jurnal itu minimal harus sampai publish di OJS, Open Journal System, minimal Sinta 5. Sinta 5 itu relatif masih tidak berbayar alias gratis. Kalau Sinta 4 itu berbayar tapi murah ya. 500, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Nanti berkolaborasi sama pembimbing masing-masing. Kalau Mas Maulana mau mengerjakan sendiri, ya nanti berkolaborasinya dengan dosen pembimbing. Nanti akan ada 2 nama di dalam jurnal tersebut, nama Mas Maulana sama nama dosen pembimbingnya. Tapi kalau misalkan, Pak saya mau berkolaborasi, syaratnya boleh berkolaborasi dengan teman lain di lain prodi. Gitu, misalkan Mas Maulana ini mau berkolaborasi dengan temannya di prodi sistem informasi. Kebetulan punya teman atau punya saudara di sana. Di lingkungan Unsia ya.
itu boleh. Jadi nanti ada 3 nama di dalam jurnalnya. Nama Mas Maulana, nama temannya, sama nama dosen pembimbingnya. Bagaimana Pak kalau berkolaborasi di dalam satu prodi yang sama? Ya, itu tidak diperbolehkan. Cukup teman-teman sendiri saja. Nanti yang menjadi pembimbingnya, yang menjadi guidance-nya adalah dosen pembimbing tugas akhirnya. Begitupun dengan jalur prototype ya. Prototype ini diartikan sebagai karya multimedia. Jadi misalkan Nadine mau membuat suatu perangkat komunikasi gitu ya. Misalkan Nadine ini tertarik untuk membuat e-magazine gitu ya. E-magazine yang nanti diarahkan, konsepnya dirancang nanti itu untuk media relation gitu ya. Saya pastikan teman-teman yang mengambil seminar PR berarti konsentrasinya PR ya. Karena ada mata kuliah seminar video digital atau seminar konten digital, itu konsentrasinya sudah berbeda gitu ya pada aspek-aspek digital gitu. Nah, ini teman-teman sudah ada di mata kuliah seminar PR, berarti konsentrasi teman-teman kalau mau membuat tugas akhir itu tidak boleh keluar dari konteks PR ya, perusahaan gitu. Misalkan dalam hal PR itu tidak dimaknai secara sempit ya, misalkan meneliti tentang marketing satu perusahaan boleh, itu kan kajian PR juga, atau sebagai kampanye sosial juga boleh gitu ya, dan lain sebagainya, asal ada sangkut pautnya dengan PR. Kalau prototipe itu tadi karya multimedia. Teman-teman di sini sudah mengambil mata kuliah podcast gitu ya. Nah, podcast itu sebetulnya bisa masuk pada peminatan seminar media digital ataupun seminar PR, di mana podcast itu sebagai media representatif daripada seorang PR, misalkan sebagai media publisitas gitu ya, media internal perusahaan atau media eksternal perusahaan. Jadi ke depannya mata kuliah ini nanti akan saya berikan materi-materi pengantar yang mempermudah teman-teman untuk mempersiapkan TA-nya. Saya mau tanya sekarang, kira-kira Mas Maulana mau memilih jalur publikasi atau jalur prototype untuk TA-nya? Kira-kira. Baik Pak, kalau untuk saya sepertinya saya ngambil jalur prototipe ini Pak. Jalur Cuma saya prototype. ada, cuman yang izin mau tanya juga Ya, Pak, ya. rencananya kan saya mau ngebuat kayak seperti super web atau aplikasi dari prototipe perancangan aplikasi terkait manajemen perusahaan gitu Pak, yang mungkin berisikan fitur-fitur seperti HR information system atau media komunikasi perusahaan gitu. Nah, untuk seperti ini kira-kira masuk ke ranah PR juga tidak ya, Pak? Betul, boleh itu masuk ya tadi apa namanya aplikasi manajemen sistem perusahaan gitu ya. Tetapi yang harus diingat dan harus digarisbawahi, kita nanti di dalam pelaporan TA-nya itu mengambil tema besarnya pendekatan komunikasi ya Mas ya, bukan sistemnya. Kalau sistem itu nanti sebagai bahan presentasi dan laporan itu sebagai elemen pendukung. Jangan sampai bias gitu ya. Oke, Mas Maulana punya keahlian di bidang IT sehingga tidak memerlukan teman lain untuk berkolaborasi, tapi yang nanti ditekankan itu pada aspek komunikasi. Misalkan judul TA dalam bentuk prototipenya adalah pemanfaatan aplikasi manajemen sistem di perusahaan untuk efektivitas komunikasi diagonal di dalam perusahaan ABC. Nah, itu yang harus terlihat gitu ya. Misalkan kan ada 3 bentuk komunikasi perusahaan atau komunikasi organisasi, vertikal, horizontal, atau diagonal. Ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi di dalam judul TA nanti di dalam rancangan proposal untuk membuat atau merancang konsep-konsep untuk prototipenya, yang harus ditekankan, yang harus ada di depan itu pada aspek komunikasinya gitu. Jadi itu jangan sampai aspek komunikasinya dibahas di belakang gitu ya, tetapi sistem-sistemnya dan aplikasi-aplikasinya itu menjadi hal yang utama gitu. Boleh itu bisa Mas Maulana, boleh, sangat bisa gitu ya. Oke, Baik. sementara itu dulu saya tanya ke Mas Maulana. Kemudian Nadine, kira-kira Nadine,
Kira-kira nih ya, sementara mau ngambil jalur publikasi atau prototipe, jalur karya, kira-kira. Kalau saya sih kepikirannya kemarinnya sempat kepikiran dikasih Pak. Ya. Tapi kemarin tuh pernah apa Vikon sama Bu Ayu dan saya tanya ke Bu Ayu, bisa nggak sih kalau misalnya tugas akhirnya itu berupa event atau apa gitu kita misalnya mengadakan sebuah event gitu. Itu memungkinkan nggak sih Pak? Hmm. Prototype itu karya, kalau event eh, itu setiap orang bisa mengadakan event ya. Jadi belum spesifik Nadine. Misalkan kalau Nadine membuat suatu konsep ya, tidak mesti dalam bentuk sistem atau aplikasi sebetulnya. Membuat suatu konsep yang dimana konsep itu bisa digunakan gitu ya, ketika sekelompok orang atau sebuah instansi akan mengadakan event menggunakan konsep yang Nadine buat gitu, misalkan apa ya, media publikasi gitu ya, media publisitas dan lain sebagainya gitu. Karena ini TA ini baru akan kita mulai, baru akan kita jalani, juga kami juga sebetulnya para dosen tuh masih mempersiapkan dan menerjemahkan arahan dari Warek gitu. Jadi lebih dikonkretkan, lebih dispesifikan ya Nadine. Misalkan apa ya, kemarin itu memberikan contohnya itu Pak Warek itu tentang misalkan komik digital, tapi itu komik digital itu berbasis edukasi. Bagaimana komik digital itu menjadi suatu media untuk menstimulus anak-anak supaya gemar membaca, rajin membaca gitu. Nah, di sana harus disertakan, harus dijelaskan aspek komunikasi apa gitu ya, gitu. Apakah aspek komunikasi intrapersonal, interpersonal, aspek komunikasi kelompok dan lain sebagainya gitu. Jadi misalkan juga pada hal-hal yang lain, pada praktek videografi gitu ya. Karena kan di dalam lingkungan PR juga aspek dokumentasi dalam sebuah event, di dalam sebuah realita atau kejadian itu harus dimiliki oleh seorang PR, keahlian-keahlian itu. Jadi kalau Nadine membuat sebuah event dan lain sebagainya itu belum spesifik ya. Nanti kita diskusikan lagi sambil saya juga berkoordinasi ya dengan dosen lintas prodi gitu ya, seperti apa gambaran-gambaran umumnya atau nanti dengan Bu Ocha. Berarti Nadine kemungkinan berupa tugas akhirnya karya gitu ya, Iya Pak, karya. kemungkinan sih itu. Mm-mm. Oke, Karena kan boleh saja gimana? maksudnya event itu saya kan besok PKK itu kan di suatu lembaga perhotelan. Di Ah, hotel itu kan akan mengadakan banyak event-event ya Pak. Contohnya kayak event tahun baru yang memang khusus diadakan hotel untuk eh, membangun loyalitas dengan pelanggannya gitu kan. Jadi mm-mm. apakah itu bisa termasuk saya bisa eh, tugas akhir saya bisa ngambil itu atau gimana? Nah itu kemarin saya juga sempat tanya sama Bu Ayu, tapi Bu Ayu Coba bilang nih. mau didiskusikan dulu dengan Bu Ota. Oh. Itu. Nah, yang dimaksud Nadine sebagai pemenuhan TA itu event-event itu seperti apa? Sekali mengikuti atau mengadakan event atau kontinuitas gitu? Setiap event Nadine ikuti atau gimana? Kalau saya sebenarnya satu kali event aja, Pak. Hmm, Tapi selama magang itu kan pasti ada event-event juga karena itu saya juga ikuti pasti. Cuman nah, yang untuk tugas akhir ini saya fokusnya hanya ke sebuah event aja gitu. hmm. Kalau menurut saya justru dari magang itu kemungkinannya itu pada jalur publikasi. Kalau dari magang itu Nadine itu bisa mencari informasi tentang perusahaan gitu ya. Perusahaan yang memang oh ternyata di perusahaan ini loyal, konsumennya loyal dan setiap waktu bertambah.
bagaimana sih strateginya gitu ya, dicari tahu. Atau nanti kan setelah magang pasti disusun laporan magangnya. Nah, laporan magang itu dijadikan artikel juga. Karena artikel di sini ya dibagi dua. Coba kita baca bahwa penulisan dan penyusunan karya ilmiah, artikel jurnal, dan artikel pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini dapat dimaknai mahasiswa yang magang di tempat kerja juga itu sebagai pengabdian kepada masyarakat. Nanti Nadine membuat atau menyusun laporan dari hasil magangnya, kemudian dibuat menjadi artikel gitu ya, sesuai dengan template ya. Template OJS mana yang akan dimasukkan itu bisa kalau saya melihatnya. Tapi kalau berdasarkan keterangan tadi Nadine hanya mengikuti satu event saja gitu ya. Apakah sebagai penanggung jawab, sebagai panitia dan lain sebagainya berdasarkan arahan ya dari Warek itu menurut saya itu belum spesifik. Tapi juga nanti akan saya koordinasikan juga gitu ya. Sejauh mana karakteristik daripada prototipe ini khusus untuk dikomunikasi. Misalkan nanti setelah ada arahan juga dari Bu Ocha, oh boleh mengikuti suatu event dengan syarat A, B, C, D gitu. Gitu ya, sementara ya Nadine ya. Nanti akan saya infokan lagi. Oh iya, baik Pak. Gitu. Oke, kemudian Tiffany Azahra. Halo, Mbak Tiffany. Ya, halo Pak. Ya, kira-kira nanti untuk rencana tugas akhirnya mengambil skema yang mana? Eh, Kemungkinan saya mau ngambilnya yang jalur publikasi sih Pak. Publikasi. Ya, Publikasi berarti membuat jurnal ya, karena kita di beberapa mata kuliah sudah latihan ya. Dulu di Digital iya, Society Communication sama saya dulu, kalau nggak salah ya, yang iya Pak. pertama gitu itu sudah diarahkan buat jurnal dan lain sebagainya. Oke, judulnya apa ya kira-kira yang akan diangkat? Tema atau judul? Untuk judul saya masih memikirkan sih Pak. Soalnya saya untuk tempat magangnya juga saya belum dapat dan untuk posisi yang mau saya lamar saya masih bimbang antara mau masuk ke digital marketing atau ke PR Pak. Hmm, Jadi setelah boleh. itu baru saya bisa memikirkan judulnya. Oke, boleh digital marketing boleh. Ya digital marketing juga ada di dalam ruang lingkup PR gitu ya. Iya Pak. Dan aspek-aspek PR-nya boleh, gaya komunikasi boleh. Berarti di lembaga mana belum tahu mau mau penelitian di lembaga mana atau tentang apa isunya? Eh, Belum Pak, saya masih ngelamar belum belum tahu keterima atau belum ya Pak. Ngelamar apa nih? Ngelamar kerja atau ngelamar magang? Magang, ngelamar magang Pak. Oh iya. Nah, saran dari saya nanti setelah keterima dimanapun itu magangnya, ya Tiffany itu mencoba sambil menyelam minum air gitu ya, sambil magang cari informasi di sana. Jadi waktunya bisa 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 efektif gitu waktunya tuh. Oh, Jadi baik. sambil magang jalan, kemudian wawancara untuk proses penelitian juga jalan. Karena untuk membuat jurnal, langkah-langkahnya cukup apa namanya cukup simpel lah ya, tidak serumit membuat skripsi gitu. Tetapi tentu nanti akan ada metodologisnya ya, tahapan-tahapannya seperti apa pencarian data di lapangan, seperti apa pengolahan data yang didapatkan. Gitu ya. Baik Pak. Baik. Siap-siap semangat. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Jadi teman-teman semuanya eh untuk Nadine coba selain event gitu ya. Selain event, coba dipikirkan lagi itu opsi-opsi lain gitu ya. Dipikirkan Iya, Pak. opsi lain untuk apa namanya? Pembuatan TA-nya sebentar ya saya.
Untuk Nadine dipikirkan lagi opsi-opsi lainnya untuk mengambil jalur prototype selain dari event, kira-kira apa gitu ya. Misalkan ya, saya mencatat ini seperti yang disampaikan Bu Ocha, misalkan. Teman-teman membuat film dokumenter gitu ya. Itu output Nadine ya. Kemudian membuat video company profile ya. Membuat video perkenalan daripada perusahaan. Misalkan nanti Tiffany sudah keterima di suatu perusahaan untuk magang. Nah, apa sih sumbangsi Tiffany di dalam magang atau sumbangsi Nadine di tempat magangnya di hotel? Coba bikinkan video video profil dari perusahaan tempat magang. Atau misalkan membuat video advertising. Ini gambaran umum ya yang disampaikan oleh Kaprodi. Video citizen journalism, bikin e-magazine, bikin webtoon dan lain sebagainya gitu ya. Tapi konteks-konteks ini harus ada di dalam ranah corporate communication gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Gitu. Jadi cari Pak kalau misalkan film dokumenter itu kan kita dulu sudah belajar ya sama Pak Umar sama siapa gitu ya tentang videografi, fotografi. Terus tapi itu disangkut pautkan dengan PR. Nah, apa sih kaitannya videografi dengan PR? Oh, membuat video dokumenter tentang perusahaan, membuat company profile gitu dan lain sebagainya. Karena di sini cuma 3 orang, jadi berdiskusinya tidak lama-lama ya, dan memang hanya 7 orang. Artinya 4 orang lagi tidak hadir. Itu saja mungkin teman-teman ya, sebagai pengantar dan perkenalan mata kuliah ini. Nanti di next Vicon, tolong dipersiapkan jawaban-jawaban teman. Pak, saya punya rencana ini, bisa nggak gitu. Selain daripada laporan teman-teman, nanti saya akan update informasi yang berdasarkan hasil koordinasi dengan prodi atau juga di tingkat universitas. Begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak berlama-lama, asal saya sudah menyampaikan mata kuliah ini sebagai mata kuliah untuk mempersiapkan tugas akhir teman-teman semuanya. Semangat selalu ya untuk bisa lulus tepat pada waktunya, karena kita sedang submit akreditasi internasional ya. Mudah-mudahan nanti cepat keluar hasilnya dan teman-teman sudah bisa lulus dengan akreditasi internasional itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.